sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan, untuk bisa saling bersilaturahmi, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah, sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kali ini saya akan mereaksi suatu video berisikan tanggapan terhadap polemik yang terjadi di Indonesia ini. Video ini dilayangkan oleh seorang YouTuber perempuan yang saya nyatakan beliau ini sangat berani mengangkat polemik ini. Walaupun hanya sekedar durasi dalam beberapa menit saja, tidak begitu intim dan juga ya tidak begitu dalam. Dia juga nyatakan bahwasanya polemik ini sedang berlangsung di Indonesia, sedang ramai-ramainya. Akan tetapi dia berani mengangkat. Walaupun ketika kita melihat judul di sini tidak menunjukkan kepada siapa-siapanya, dan juga kita jika lo melihat judul tersebut tentu perspektifnya berbeda. Di sini dengan judul dia nyatakan Habib-Habib palsu. Dan ketika saya melihat isinya, oh ternyata yang dibahas oleh dia itu hanya sekedar daripada ajaran-ajarannya yang memang sudah sering dia lihat di Indonesia. Nah, orang ini, wanita ini, dia sebetulnya orang Indonesia, tetapi sudah dari 4 tahun yang lalu yang saya lihat di kontennya ini, dia menetap di Mesir atau di Arab lah ya. Pokoknya wilayah Arab sana lah. Dia menyatakan bahwasanya Habib-Habib palsu. Ketika saya melihat isi videonya, ternyata perspektifnya berbeda. Entah karena yang kita bahas di Indonesia ini bukan Habib palsunya, akan tetapi yang mana Habib tersebut gelar daripada keturunan Ba'alwi, dan juga di Indonesia dikenalnya dengan Habib. Kalau perspektif dia, Habib itu ya secara lugawi, yang mana mencintai dan layak mencintai, seperti yang tersirat dan dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai dan sangat layak kita cintakan, seperti itu. Makanya dalam hal ini dia menyantumkan Habib-Habib palsu dan juga mengkritik daripada ajaran-ajaran di Indonesia ini yang dilakukan memang oleh sejatinya oleh Habib-Habib dari keturunan Ba'alwi itu. Oke, kita tonton dulu videonya ya. Saya cantumkan di sini. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ya tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi
semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. الدليل في الدنيا الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور والأضرحة. ثم يوم القيامة ستقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الكلام لك ولغيرك لا أخصك بالموضوع. الله تعالى إذا مت على عقيدة تعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة أنها تنفع أو تضر أو يتمسح بها أو يتبارك بها أو نتخذها وسيلة بيننا وبين الله، ستقول يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Seperti itulah ya. Jadi dia menyatakan bahwasanya culture shock di Indonesia ya seperti itu. Dia nyatakan bahwasanya Habib palsu dan juga menjabarkan perihal tentang ajaran-ajarannya para habaib tersebut dengan menyuguhkan video-video yang memang merupakan suatu kesombongan, suatu arogansinya para habaib kan. Cuman dalam hal ini ada beberapa hal yang saya tidak setuju dan ini pun ya tentunya merupakan bukan dari pemahaman dianya langsung, karena di akhirnya itu, di akhir video, hujahnya wanita ini menyantumkan video dari seorang syekh di Arab mungkin ya, karena dia ini lagi tinggal di Arab, nyatakan bahwasanya jangan meminta kepada selain Allah. Ya betul, memang ya betul, jangan meminta kepada yang selain Allah. Di sana menyatakan dengan meminta ya Rasulullah, ya Ali, ya apa itu ya, seperti itulah ya. Pokoknya kepada yang selain Allah. Iya, oke, konteksnya dalam hal itu ya kita setuju. Cuman kan ini menyinggung bukan hanya sekedar kepada ajarannya para habaib itu. Tidak. Untuk culture shock demikian, selain daripada arogansi para habaib yang lain, culture shock tersebut ya itu kan amaliyah aswaja. Bukan berarti meminta kepada selain Allah, kan tidak. Akan tetapi ketika kita meminta kepada orang yang memang punya relasi yang baik, ya, bukan meminta sejatinya, tidak. Kita berdoa kepada Nabi Muhammad, ya Allah, tetap ya Allah. Tujuannya itu ya Allah. Cuman yang punya relasi baik, Nabi Muhammad itu kan Rasulullah. Tentunya kalau dalam kita itu kan bisa apa ya? Bisa negosiasi. Dan juga ya di dalam diri Rasulullah tersebut ya untuk kita mengadu karena sandaran untuk umatnya gitu kan. Apapun itu. Ya tidak ada salahnya dong ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi perantara bagi kita kepada Tuhannya. Ya, itu simpelnya tanggapan saya. Kalau selebihnya, waduh, bab ngaji ini mah. Nah, jadi saya apresiasi keberanian wanita ini karena sudah menyampaikan yang tentunya berikut fakta lah ya. Tidak asal menuduh dan yang lain-lain. Apalagi memang yang disinggungnya sekarang ini sedang bergesekan, sedang viral, polemiknya, nasabnya sedang dibongkar kepalsuannya. Jadi saya apresiasi kepada wanita ini atas keberaniannya menyampaikan pendapatnya. Ya karena kan biasanya wanita itu hanya sekedar terbawa-bawa ya, terbawa-bawa. Ini dia itu berani. Entah itu keberaniannya didasarkan karena lah gue nggak ada di Indonesia, gue lagi di Arab, gue ada di Mesir, ya hak gue dong. Gue pantas, gue punya hak bersuara. Lah gue nggak bakalan ada yang apa mempersekusi ini. Gue lagi di Arab. Kalau di Indonesia, saya yakin pasti dia nggak bakal berani. Tahu sendiri kan netizen Indonesia. Tahu sendiri nekatnya mereka-mereka Mukibin Ba'alawi itu. Seperti itulah ya. Jadi saya apresiasi kepada wanita ini dan juga saya sangat mengagumi dari tata cara penyampaian Anda. Tentunya Anda itu seorang betina. Jadi saya mengagumi. Oke lah, nanti kita kontek-kontekan lah ya. Moga aja masih jomblo gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tanggapi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti selebihnya sahabat bisa tonton langsung videonya. Oke? Saya Kang Sefuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Undur diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.